Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel episode ke-7 dengan Dr. Mami Rati, Mami Dr. Rati Teja Sukmana di YouTube Dr. Rati Teja Official. Dimana hari ini hostnya biasanya Teh Bani, kemudian ada Teh Fatia atau Teh Nene. Sekarang sama Bu Tutut dulu ya. Bu Tutut kebetulan ini bulan Ramadan mau sahurnya sama Mami bareng-bareng. Nah, Bu Tutut ini nama resminya nanti boleh ditanyakan ke orangnya. Bu Tutut siapa sih nama resminya ya? Pokoknya aku manggilnya Bu Tutut. Kalau Bu Tutut manggilnya Bu Dokter atau di keluarga mah dikenal Teh Popong. Kita itu Mas Ruslan juga Mami lapar, saking cocoknya sudah tahu karakter masing-masing. Disebutnya ibarat kancing dan cetet. Yang akan dibicarakan pada hari ini adalah mengenai family resilient atau ketahanan keluarga. Silahkan Bu Tutut memperkenalkan dulu ke Mami lovers. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Elis Fitriani Sasmita. Biasa dipanggil sama Bu Dokter itu Ibu Tutut. Nah, saking udah akrabnya, kita kan sama ya kelahirannya tahun 71. Tapi lebih cantik ini Bu Tutut. Enggak sama ya. Nah, jadi kan kayak gimana ya, kayak bukan saudara gitu, kayak sahabat gitu kan. Saudara besti gitu kan. Besti. Sudah saling memahami karakter masing-masing ya. Iya. Kayak Depopong mah sanguinis ya, kanak-kanakan. Bener, manja orangnya. Suka ingin dipuji, babari pundung. Tokotif atau cerewet. Iya, bener. Bu Tutut baik hati dong. Baik hati ya. Bu Tutut kumaha mau ngawawancara aku teh mengenai ketahanan keluarga teh ya. Ini jadi gini ya, kan kalau misalkan orang lagi berumah tangga itu kan pasti nggak cocok selamanya kan. Iya. Intinya selalu ada clash gitu kan, meskipun gitu kan udah dijaga sedemikian rupa, tapi kan kalau misalkan masalah pasti tetap ada. Iya. Nah, jadi kita kan harus yang apa ya, legowo gitu kan, bisa menerima kekurangan masing-masing, saling menghargai gitu kan intinya. Ya seperti itu. Ya, jadi memang Mami lapers ya, yang namanya menikah itu kalau lagi pacaran banyak Bu Tutut kemanapun ada bayanganmu. Aku juga dulu mau menjadi budak-budak si Kang Dadang tehnya Mas Ruslannya Mami lapar ya. Tapi ternyata seiring dengan berjalannya waktu ada konflik interest atau perbedaan kepentingan. Ternyata yang dulunya permata atau berlian cek Bu Tutut mah kerja tuh cinta teh siga berlian urang tehnya di mata kasih kita teh. Ternyata sekarang menjadi tahu ramijunnya. Jadi tahu kebiasaan yang buruknya, kemudian egonya yang tinggi, kekerasan hatinya. Nah, itu salah satu cara untuk melanggengkan pernikahan yang mempunyai yang merupakan dambaan atau cita-cita semua pasangan itu adalah yang pertama Bu Tutut ya. Berbicara dengan penuh kelembutan. Contohnya Kang Dadang masuk kabur kalau digalakkan tanya, "Ah, sini mau balik," sebenarnya. Berarti kan harus diperlakukan dengan kelembutan karena jangan sampai kalau di rumah beri kerasan aku teh di luar si Hani teh menemukan oase cenanya. Jadi kata Wa Uman mah Mami itu harus jadi oase bagi caroge atau bagi suami. Kadang-kadang mah aku harus akrobat emosional juga, padahal sebetulnya lagi bete kasih bebek teh, tapi bisa si bebek teu nyaman ya aku teh berusaha melakukan kecerdasan emosi. Kemudian yang kedua harus terus memelihara rasa kagum dan rasa suka kepada pasangan kita. Kata si Hani itu baheula mah cenah seneng kasih Mami teh karena si Mami itu meskipun gendut tapi pede, cenah percaya dirinya tinggi, tapi bukti dia asal omong. Atau loba bahan. Jadi aku sekarang mah lebih menjadi pendengar yang aktif yang meskipun tidak sadar suka seperti kereta api ngomongnya gitu ya. Nah, sekarang mulai dikurangi dengan lebih mendengarkan secara aktif suamiku. Kemudian yang ketiga, kalau ada konflik atau pertentangan jangan diperpanjang dengan saling membentak, saling menghina atau saling merendahkan atau saling mendiamkan atau membangun tembok, tapi harus melakukan repair attempt atau upaya-upaya perbaikan. Misalkan biasanya si akang ngomong Gus Abi cerewet, nggak usah yuk orang ke pasar orang belanja yuk. Jadi upaya perbaikannya dengan ngajak belanja. Apa yang dia sukanya, ayeuna butuh naon alpukatnya, jadi dibelikan alpukat gitunya, atau dia langsung mengalihkan pembicaraan ke Neng Sonia, nggak usah ngobrol ke Neng Sonia we, karena Neng Sonia itu merupakan kepentingan bersama gitu ya, anak yang bungsu itu. Jadi
selalu kita Belahan hati. mengenang ada Sineng Sonia kondimong bumbu pernikahan kita gitu. Salah satunya itu Bututut kira-kiranya kalau ada popong ya. Dan bagaimana kita tetap dekat dengan Tuhan, bahwa pernikahan itu adalah ibadah yang terpanjang ya. Betul. Jadi orang bisa sampai 45 tahun menikah, bahkan ada kan yang bercerai sesudah menikah puluhan tahun. Iya. Bahkan Abi oke Bututut kan yang pernikahan yang pertama itu kandas, makanya sekarang kan aku itu berdinas sempat di BKKBN, jadi dinas pemberdayaan dulu ya, dengan salah satu bidang Daldu KB. Kebetulan di Popong teh jadi kasih jampel jaminan pelayanan KB. Nah salah satu Iya. misi BKKBN itu tidak hanya sekedar program Bangka Kencana, itu tidak hanya sekedar meningkatkan akseptor MKJP untuk mencapai penduduk seimbang, tapi harus juga menciptakan ketahanan keluarga, bahwa angka perceraian itu harus ditekan. Bahkan Pak Sekda mengatakan di Tasik itu ada 6.000 perceraian. Kalau dari 6.000 pasangan itu ada 2 anak saja Bututut, kebayang ada 12.000 anak yang terlantar, terluka secara psikologis. Nah itu Bututut barangkali ya. Iya. Terus kira-kira apa Bututut hambatan-hambatan dalam pernikahan? Kan ini Bututut Iya. pengalamannya lebih banyak ya. Kira-kira apa? Kira-kira kalau perselingkuhan atau pelakor di mana? Atau pebinor kata Bututut? Coba tadi terangin. Kalau misalkan pelakor itu kan biasanya kan palsu ya. Iya. Dia tuh pengen sesuatu, misalkan yang ada di suami kita. Ya, misalkan dokter ada banyak pasiennya. Meskipun gitu dah. Misalkan Padahal mah yang dari awal bersama dokter Dadang aku udah 16 tahun, tapi tiba datang seseorang ingin menikmati gitu ya. Nah itu, jadi dia tuh kan yang dikeluarkannya dia tuh yang baik-baiknya saja gitu kan. Namanya juga kan pelakor, jadi banyak kepalsuan gitu kan. Beda sama kita kan udah sah. Iya. Jadi segala macamnya udah apa ya? Udah seperti itulah, udah sewajarnya gitu kan. Iya. Kalau pelakor kan beda. Pengen yang ditampilkan itu yang baik-baiknya. Jadi Dan kan suami kita juga belum tahu kejelekan dia kan. makanya jadi Yang yang baik-baiknya aja yang iya. dikeluarin. Nanti kalau misalkan dia udah nyaman, udah klik sama si suami kita, nanti kan dia timbul arogan dia harus Iya. ceraikan yang tua gitu kan. Iya, iya. Biar dia tuh bisa leluasa seperti itu. Iya, dan memang Mami Lovers ada teorinya Mas Ruslan, bahwa apa yang terjadi dengan perselingkuhan itu seperti ini. Ada suatu zat di dalam otak yang namanya dopamin. Dopamin itu seolah-olah memperlihatkan bahwa orang baru itu lebih menarik dari pasangan kita. Nah. Jadi istilah nama salesman. Nah, Ini si Ek ini Bisa. lebih cantik loh dari Dokter Ati. Oh, Dokter Ati mah tidak ada apa-apanya. Iya. Jadi terus Selalu dipengaruhi ya, dibanding-bandingkan. Dan kalau misalkan pasangan sudah tertarik pada orang lain, yang terkena getahnya adalah kita yang di rumah. Iya. Oleh karena itu, ya jangan coba-coba menjalin keintiman dengan orang yang bukan pasangan kita. Ya kalau sekedar teman, biasa teman diskusi itu Iya. nggak apa-apa. Tapi kalau sudah membangun kedekatan emosional, misalkan janjian ketemu di mana, kan akhirnya tidak hanya sekedar makan siang, lari Iya. kemana-mana, nah, itu kan sudah betul-betul pertaruhannya adalah pernikahan. Betul. Dimana sebetulnya kalau pernikahan tidak bahagia itu 35% lebih mungkin terkena sakit, dan umurnya itu lebih pendek 4 tahun dibandingkan yang tidak menikah. Jadi aku mah kesusahan bertahan dengan si bebek gitu ya. harus legowo gitu, saling menerima kekurangan itu kan, biar langgeng itu kan. Iya. Resepnya untuk langgeng itu seperti itu. Jadi jangan keluarkan arogan kita. Jadi kan Iya. tetap perempuan itu harus nurut sama suami. Kayak gitu. kayak pokok lakinya, kayak ada aku mah dokter punya jabatan Nggak gitu, boleh. pasti bisa laku deh, jangan ya. Jangan. Cek Jangan tutut punya menon pikiran sih, seperti itu. ulah non ulah gagah cek tutut. Jangan gagah kalau jadi perempuan gitu Iya. kan. Semuanya juga kan udah ada apa ya, di Al-Quran juga udah tertera kan. Ari jalu, Intinya. kawamuna, ala nisa. Gitu. Jadi pada akhirnya Mas Ruslan, aku menyadari bahwa yang manusia itu ada keterbatasan, dan memang ada suatu teori John Gray PhD yang mengatakan bahwa laki-laki itu memang berasal dari planet yang berbeda dengan perempuan. Laki-laki dari Venus, laki-laki dari perempuan dari Mars. Dan memang kita itu, perempuan itu memang kata Dokter Ali Firdaus, spesialis anak, doktor, master hukum kesehatan, ada perempuan mah lebih mudah masuk surganya dengan menurut ke suami, Iya, mendapatkan betul. ridho suami kita dulu gitu. Jadi Iya. tidak ada lah istilah nate abi pasti payu deui gitu dah. Meskipun laki-laki juga kan umur segini mah mau apa ya, udah punya Nah, cucu gitu gitu, udah banyak yang Ibadah bareng-bareng sama Iya. udah umur segini mah Iya. gitu. ibadah bareng-bareng. Tapi sigana abi ge payu deui meureunnya teori saya sama dia. Tapi susah juga ya menyesuaikan dengan orang baru Iya, ya. itu dari nol lagi kan nantinya. Kalau Dokter Damas sudah memahami Nah, kekurangan itu. Depopong Betul. gitu ya, cerewet Udah saling menerima balatakna gawena kan maca buku gitunya. Nah udah itu menerima kan intinya. Iya. Terus ada juga resep supaya
katanya pernikahan langgeng, Mas Ruslan, Mami Lapor, yang pertama kita itu harus bisa dipengaruhi oleh pasangan kita. Betul. Kayak Kang Dadang tuh mempengaruhi supaya yang tadinya tidak bisa masak jadi bisa masak. Aku jadi bisa masak pupuk loh butut ya. Kemudian bisa bikin ranginang, warisan dari emak ya. Yang tadinya cerewet kan sekarang jadi cerewet sabar. kayak hangar, tapi Ya, lebih intinya. sabar gitu ya. Jadi egonya itu tidak dominan Betul. lagi, tidak merajakan ego, tapi lebih sering mengalah untuk menang. Kemudian yang ketiga, menyadari bahwa suami itu memang tanggung jawabnya besar ya, harus memenuhi setiap kebutuhan. Ari uang Kang Dadang uang aku, tapi uang aku bukan uang Kang Dadang. Nah itu kan jadi bisa punya ATM colek kalau ibu-ibu itu bisa belanja tidak dari jerih payah sendiri. Itu Mas Susan keuntungannya ya, punya ATM berjalan atau ATM colek gitu ya. Terus memang laki-laki itu pemimpin. Kemudian selanjutnya tidak boleh saling bentak gitu ya. Kemudian harus didasari bahwa pernikahan itu memang adalah sebuah ibadah yang terpanjang. Sholat aja yang beberapa menit kita harus sabar, apalagi pernikahan karena menyatukan dua karakter yang berbeda. Oleh karena itu memang sebelum menikah itu tasin yang JJ-nya remaja, ada dari BKKBN juga PKBR, persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Jadi harus matang secara mental, harus matang secara finansial, ulah parasya, jadi si tukang gembol gininya kabur ke rumah mama gitu. Ah, bima tersedih si ati geuningan kieu kudu masak, kudu sasapu. Kamu bener orok mah wah ternyata tidak seindah katanya ya. Ternyata tidak seindah nya kan ari kayak pacaran. Aya si Romeo Yuli, si Gusman Rano Karno dulu mah nya dina film Gita Cita SMA, tapi betul ternyata kan kenyataan namanya. Nah, itu Harus banyak yang dijembatani perbedaan antara dua kepribadian. Pokoknya mah lamun paheras-heras mah cerainya mau nyambung. Jadi cenah Mas Ruslan kita itu kata Bu Bidan Dedeh tuh senior saya di KIA dulu, dokter teh kanu siga benang anu geus kacaroge teh cenah kitu ya. Jadi gampang diatur nantinya. Jadi klik sampai kapanpun ya itu langgeng itu. Iya. Jadi memang pasangan kita itu merupakan half mat atau setengah dari kita. Betul. Dan kita dipersatukan, kita itu sebetulnya kita itu satu kesatuan. You complete me, kata istri ke suami dan kata suami ke istri, you complete me too. Jadi marriage equation itu adalah setengah ditambah setengah sama dengan satu gitu Mas Suslannya. Jadi kita memang diciptakan untuk saling melengkapi. Terus kan Mami sama Kang Dadang itu kan sama-sama dokter ya. Iya, sama-sama dokter, mempunyai minat yang sama, kita juga mempunyai persahabatan intelektual. Sebetulnya kan Mami itu, Mas Ruslan, Mami Lover bergeraknya di bidang public health atau kesehatan masyarakat, tapi sama si suami teh si akang sok digusur. Jadi atuh diajar ke dokter nana, diajar EKG, hai orang diajar lupus gitu. Jadi memang dia juga merupakan pertemanan intelektual juga akang itu memberi motivasi, ini ulah sok kabelok-belok cenanya kudu dek diajar ulah ngerakeun salaki gitu. Jadi itu kan bentuk motivasi. Terus kalau misalkan lagi banyak pikiran, teh kurang ngalamun we lagi banyak pikiran di kantor ya, jadi supporter ya betul ya. Jadi dia tuh kayak tidak memperhatikan, padahal dia tuh intens dan merupakan sahabat yang terbaik kita, cenah the bestie orang. Pasangan kita teh bahkan kalau lagi betul kali aku masuk bukangan si akang gitu, ih sakit itu jangan dijadikan musuh cenah gitu. Jadi kita itu tetap merupakan satu tim gitu ya. Jadi intinya mah jangan merajakan ego, tapi harus mengalah untuk menang. Nah begitu ya Mami Lover, demikianlah ketahanan keluarga atau familia resilient, bahwa yang namanya orang itu betul-betul kumaha teh tidak ada yang sempurna. Terus nanti jadi intinya harus renggowo, harus saling menerima kekurangan masing-masing. Intinya seperti itu, saling menghargai. Karena pasangan kita dan kita sama-sama punya kelemahan. Oke, Mami Lovers, welcome the fasting Ramadan, fasting month Ramadan. Semuanya sehat-sehat, gaskeun untuk berpuasa dan melaksanakan ibadah-ibadah lain seperti taraweh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.